Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki berbagai macam hasil kerajinan. Salah satu desa yang menarik adalah Desa Kasongan. Letaknya ada di Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Desa Kasongan ini sebagai pusat kerajinan tangan yang dibuat dari tanah liat seperti keramik atau gerabah. Dari ujung sampai ujung Desa Kasongan ini, teman-teman akan menemukan berbagai karya kerajinan gerabah yang sangat bagus dan juga unik. Salah satunya adalah tempat yang akan kita kunjungi setelah ini. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku lagi ada di depan kafe Ruang Buat, yang mana di belakang kafe ini ada studio keramik yang lagi hits banget. Penasaran kan di dalam kayak apa? Yuk ikutin aku terus. Nah, jadi ini teman-teman yang aku maksud tadi di depan, yaitu Buntari Keramik Studio. Buntari Keramik Studio ini merupakan salah satu studio keramik yang ada di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Di Buntari Keramik Studio ini ada berbagai macam jenis produk dari keramik, mulai dari vas, cangkir, piring, dan masih banyak lagi dengan macam-macam bentuk dan warna yang bervariasi. Nah, untuk mengulik lebih lanjut, kita ngobrol langsung sama foundernya ya, yuk! Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah bersama Mas Sidik Purnomo selaku founder dari Buntari Keramik Studio. Halo Mas Sidik, gimana kabarnya? Halo Mbak, baik. Oke, baik-baik aja. Oke. Nah ini jadi kita mau tanya-tanya mengulik lebih dalam nih Mas tentang Buntari Keramik Studio. Aku mau nanya-nanya terkait latar belakang Mas Sidik ini mendirikan Buntari Keramik Studio. Gimana? Latar belakangnya ceritanya panjang loh. Itu dimulai dari aku pertama kali menyemplung di dunia keramik itu 2009. Itu aku sekolah di SMK jurusan keramik. Itu di daerah Klaten, Kecamatan Bayat, di Desa Pagerjurang. Desa Pagerjurang itu ada sentra gerabah di situ. Jadi pertama kalinya aku nyemplung keramik itu tahun 2009. Terus kemudian aku dapat beasiswa ke Jepang untuk belajar keramik tahun 2013 sampai 2014. Dari situ kemudian ada Buntari Keramik kayak gitu. Alasannya kenapa? Itu karena di Desa Pagerjurang itu, sentra gerabah itu merupakan potensi budaya yang cukup kuat di dalam dunia keramik, circle keramik kayak gitu, karena mereka punya potensi material yang melimpah, yang bagus. Terus kemudian ada budaya pembentukan menggunakan alat putaran miring yang itu sangat khusus, spesial untuk diciptakan untuk para perempuan zaman dulu kayak gitu. Nah, profesor aku atau guru aku, Citaro Kawasaki, itu stay di sana sejak tahun 90 untuk mendevelop keramik di sana supaya putaran miring itu nggak punah ke depannya. Nah, dari situ aku dapat apa ya istilahnya, dapat lanjutan lah kayak gitu. Setelah aku dari Jepang itu dapat referensi banyak sekali bahwasanya tanah gerabah mereka bisa bikin keramik yang keren gitu. Kayaknya di Pagerjurang materialnya sama deh yang gitu. Terus harusnya bisa dong gitu. Akhirnya punya niat, punya tekad. Setelah dari pulang dari Jepang itu aku eksperimen tanah bayat dan ada hasil. Terus kemudian aku coba untuk pamerkan dan ternyata ada yang suka, ada yang mau, ada yang beli kayak gitu. Ya udah deh dilanjutin secara serius gitu. Terus pada akhirnya memilih lokasi di Kasongan ini untuk menjadi Buntari Keramik Studionya gimana Mas itu? Semuanya itu sebenarnya tidak direncanakan. Yang direncanakan cuma satu, aku kuliah diisi jurusan keramik gitu ya. Yang direncanakan cuma itu. Dan aku menjalankan Buntari Studio sambil kuliah sejak 2014. Jadi berbarengan kayak gitu. Sembari perjalanannya waktu, aku mengerjakan itu sambil kuliah, ya pulang ke Klaten, ngerjakan keramik, balik ke Jogja kuliah, dan kayak gitu seterusnya. Lama-lama tuntutan kuliah ternyata menyita waktu banyak banget, sehingga di semester keberapa gitu akhirnya
Buntari sempat vakum beberapa semester gitu, kemungkinannya 1,5 atau 2 tahun gitu. Jadi nggak aku kelola, nggak aku promote di media sosial atau apapun gitu. Jadi cuman aku berkegiatan pribadi sama proyek-proyek pribadi sama kuliah, sudah seperti itu. Tapi semakin kemudian di semester berapa ya aku lupa, pokoknya tahun 2017 itu akhirnya ada niatan untuk aku mau cari studio, cari ruang, cari rumah kontrakan, kemudian tak jadiin studio sendiri karena sebelumnya ngontrak bareng teman-teman kan, beda jurusan, studionya bareng-bareng, jadi tempatnya penuh kayak gitu. Dan kebetulan juga aku nemu studio di daerah Jalan Karangjati itu, dan tempatnya enak, sepi, nggak ada orang gitu kan, untuk bikin karya seru lah, santai gitu kan. Ya udah sampai sekarang, terus kemudian sampai di sini gitu. Oke, berarti dari 2014 ya Buntari Keramik Studio ini. Oke, keren banget. Mungkin aku juga pengen lebih tahu gimana sih Kak pembuatan keramik itu sendiri. Mungkin dijelaskan prosesnya gimana Mas, membuat keramik itu gimana, dari apa aja tahapannya mungkin. Kalau secara garis besarnya ya pengolahan tanah, pembentukan, pembakaran, pengglasiran, pembakaran lagi, seperti itu. Tapi lebih detail lagi, teknik keramik itu ada banyak. Terus kemudian teknik pembakaran ada banyak. Kita mempelajari material, semuanya sih harus dipelajari supaya dapat identiti atau karakter yang kuat, yang mungkin jadi mark kita ya kayak gitu. Tapi yang pasti tadi balik lagi ke cerita awal bahwasanya kan pagar jurang ya, mereka punya tanah earthenware gitu kan, yang biasanya digunakan untuk produksi gerabah. Itu saya aku jadikan proyek utama untuk jadi produk atau karya-karya desain dari Buntari Studio gitu. Kira-kira untuk menjadi sebuah produk itu butuh waktu berapa lama Mas? Kalau untuk proses teknis sebenarnya semakin sering kita punya pengalaman mengerjakan itu, proses satu desain misalnya cangkir itu dikerjakan secara teknis paling cepat 1 minggu itu selesai. Paling cepat. Itu untuk satu produk gitu ya Iya, Mas? karena kita harus pelan-pelan ya ngerjakan keramik itu. Kita nggak bisa yang rush gitu, karena kalau kita paksa dia untuk cepat kering misalnya, kita paksa untuk cepat selesai dalam pembakaran, dia akan retak, bisa jadi meledak saat dibakar. Jadi harus sabar gitu, telaten. Buntari Keramik Studio ini pemasarannya atau strateginya gimana? Mungkin untuk kalangan seperti apa, atau mungkin ada dari bidang-bidang mungkin restoran atau hotel atau mungkin kafe-kafe yang pesan untuk pembuatan keramik-keramik ini, gimana Mas? Awalnya dulu sih emang berkeinginan untuk menyasar kafe, restoran, hotel kayak gitu-gitu. Tapi di perjalanan waktu itu sebenarnya karena ternyata aku sendiri pribadi lebih banyak bikin aktivitas atau join kegiatan kesenian di Jogja, punya jejaring di Jogja kesenian, seni rupa kayak gitu-gitu. Jatuhnya awal mulanya aku ikut project dengan misal senior atau seniman siapa, ngasistenin siapa kayak gitu-gitu. Awalnya seperti itu, dari jaring-jaring kolektif yang lebih spesifiknya seni rupa gitu ya. Terus baru kemudian yang desain produk itu mulai mengikuti kayak gitu sih. Jadi makanya produk-produk kami nggak yang sifatnya industrial, produk atau produk massal banyak kayak gitu. Tapi akhirnya kita lebih banyak combine ya, pemikiran estetika, kreativitas kayak gitu kita terapkan di produk. Jadi benda-benda kita boleh dibilang aneh atau unik atau bagaimana ya gimana, karena di jalan akhirnya aku ketemu teman-teman yang aneh juga, yang gila juga gitu kan. Ada yang dari anak lukis, ada yang anak desain, ada yang anak macam-macam.
Jadi akhirnya kita berkumpul terus dengan media keramik, yuk kita bikin sesuatu kayak gitu. Berarti emang bukan untuk diindustrikan gitu ya Mas. Jadi ntar kalau misalkan ada yang mau cari keramik itu dia displaynya itu aja, berarti kita bukan, maksudnya untuk komunitas-komunitas tertentu gitu ada nggak Mas yang tertarik emang ada, oh, aku mau cari nih keramik-keramik yang unik atau yang gimana, itu bagaimana atau memang ada? Jadi kalangannya itu ya sebenarnya random, ada yang dari perorangan, ada yang dari kafe yang punya tema tertentu atau apa kayak gitu. Bahkan ada juga yang apa ya, kita collab dengan artis lain gitu, misalkan mereka divisi visual art, lukis atau patung, tapi dia pengen bikin keramik gitu, kita juga kadang kolaborasi dengan seniman-seniman lain gitu. Yang menikmati produk-produk kami mungkin adalah art lover. Kalau dari Buntari Keramik Studio ini udah kira-kira ada berapa jenis produk nih Mas? Mungkin dari tadi kan ada cangkir, terus kira-kira apa aja Mas? Boleh diceritain ke teman-teman? Kalau produk aku rasa banyak. Kalau desain ya, mungkin kategorinya itu aku kategorikan ke tableware. Jadi ada cangkir, mangkok, dan lain sebagainya, itu aku masuknya ke tableware. Ada yang memang interior decoration itu seperti vase atau mungkin sculpture atau mungkin instalasi kayak gitu. Atau juga emang kami juga karena pengen berturut serta ya mempopulerkan eksistensi keramik di Indonesia gitu ya. Makanya kami bikin program kelas seperti ini kayak gitu. Kita bikin exhibition di suatu galeri atau apa kayak gitu, kadang kita lakukan itu. Jadi produk kita ya ada yang produk jadi, ada yang produk desain, ada yang produk konsep doang. Menyinggung tentang pottery class-nya nih Mas, mungkin boleh diceritakan ke teman-teman terkait pottery class dari Buntari Ceramic Studio ini seperti apa? Pottery class yang kami bikin itu saya coba untuk sebisa mungkin menyenangkan, fun, nggak sepaneng, nggak serius. Sebelum aku menjalankan studio ini atau selama menjalankan juga studio, aku sebelumnya udah ya kayak tour gitu ya, yang mana mereka juga punya kelas, program kelas gitu. Dari beberapa perbedaan antara studi yang lain dan lain-lain itu, aku simpulkan sendiri program kelas yang aku berikan sebisa mungkin mereka mendapatkan pengetahuannya, walaupun hanya umum, secara umum atau secara basic. Itu ada pengantarnya, jadi nggak langsung yang namanya praktek, pasti langsung pegang tangan liat, tapi ada pengetahuan umumnya tentang keramik bagaimana. Terus kemudian kami juga membebaskan peserta ingin bikin apa, kami bantu misalnya kayak gitu dengan teknik tertentu, misalkan drawing atau pinching gitu, itu kami bantu. Jadi kalau misalkan di luar sana mereka seolah-olah menjual kelas, itu hanya sekedar praktek saja, tapi mungkin ininya nggak disampaikan, keilmuan teori basicnya. Boleh dijelasin lagi kalau mau pottery class nih gimana Mas caranya buat teman-teman biar mungkin ada yang tertarik untuk ikut pottery classnya? Kalau mau ikut pottery class gampang sih, kita udah announce di sosmed kami kan, di apa namanya, Instagram. Itu ada, bisa dicek, sama di Google juga ada, bisa dicek. Di situ udah ada call service-nya ya, maksudnya bisa hubungi nomor tersebut atau DM gitu. Jadi tinggal bikin appointment aja gitu ya, untuk mau hari apa, kapan gitu. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan nih aku juga udah sempat lihat ke hasil dari Buntari Keramik Studio ini keren-keren. Terus kalau ciri khas dari Buntari Keramik Studio ini apa Mas? Ciri khasnya untuk yang membedakan dengan produk-produk keramik lainnya? Kalau secara visual ya, mungkin kalau secara visual desain kami mungkin ada yang bilang
lebih maskulin warnanya gitu. Misalkan warna-warna earthy yang kita angkat, kita yang tonjolkan, karena tadi aku bilang material utama kami pakai tanah earthenware, tanah gerabah. Jadi emang kami menonjolkan karakter dari tanah tersebut, kita komposisikan sedemikian rupa supaya menjadi barang yang cakep gitu loh, yang indah gitu loh. Karena indah kan tidak selalu warnanya cerah atau terang atau warna-warni gitu. Walaupun kami juga bisa bikin warna-warna tersebut gitu. Tapi untuk membuat mengangkat value dari potensi yang ada itu tadi, ya wis kita memperkuat itu secara visual aku rasa. Secara konsep juga mungkin kita lebih banyak punya project atau program pameran, kelas, kolaborasi kayak gitu. Yang mana kalau industri lain mungkin nggak begitu punya banyak program seperti itu. Berarti kalau di pasaran itu kira-kira yang dipakai itu tanah liatnya emang yang kayak gimana, Mas? Kalau di pasaran itu kebanyakan, kalau di Indonesia yang dipakai tanah stoneware umumnya. Umumnya yang dipakai stoneware. Karena dengan stoneware proses produksi itu memang sangat mudah banget. Untuk bikin warna-warna tertentu itu mudah untuk dicapai. Sedangkan kalau misal kita bikin warna yang kayak earthenware gitu, kita bikin warna yang pink, kuning gitu kan sulit. Sehingga ya maka umumnya industri yang mengejar tren pasar itu tadi lebih banyak menggunakan stoneware gitu. Berarti kalau yang di Buntari Ceramic Studio ini tadi tanahnya dari mana, Mas? Dari Pagar Surangbayat, Klaten. Oke, itu berarti diambil dari sana semua untuk dijadikan produk itu. Tadi kita udah cerita-cerita tentang Buntari Ceramic Studio ini, latar belakangnya, Mas. Mungkin diceritain juga terkait suka duka dalam menjalani di Buntari Ceramic Studio ini. Boleh diceritakan ke teman-teman? Suka dukanya? Suka. Kebanyakan sukanya. Gak ada dukanya kan, Mas? Ya karena emang studio kami kemas se-fun mungkin ya, sesantai mungkin, bukan berarti males-malesan gitu ya. Kita kerja di studio atau kita ngajar atau apa gitu tuh kita kemas sesantai mungkin gitu. Untuk bisa membuat benda itu bagus, berhasil gitu. Karena kalau di situ ada tendensi yang suntuk atau bete, pasti jelek karyanya, pasti jelek bendanya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bete ke studio jadi seru lagi gitu loh. Begitu tujuannya. Tapi kalau duka dalam artian mengelola studio ini, bisnis ini adalah satu, aku bukan anak manajemen. Jadi belajar pelan-pelan, kalau misalkan ada komplain, ada kesalahan, ada kekurangan, ada terlambat, ya itu dukanya harus dipelajari pelan-pelan. Harus menahan emosi misalnya, harus sabar. Gitu sih. Cara Buntari Ceramic Studio ini bertahan di tengah maraknya produk-produk keramik yang sekarang ini, Mas. Gimana mungkin diceritakan ke teman-teman? Mungkin selama ini aku nggak merasa bersaing satu. Pertama satu, aku nggak ngerasa bersaing sama siapapun. Aku rasa kita teman, orang kita belajar bareng misalkan di sekolah, atau kita pernah pelatihan bareng di suatu tempat misalnya kayak gitu. Why kita harus merasa bersaing? Karena bagaimana ya? Satu, keramik itu susah untuk bikin keramik. Kedua, untuk untuk membuat konsep itu juga susah. Jadi sedangkan kita punya banyak tabungan. Kita punya banyak tabungan konsep, kita punya banyak tabungan desain, kita punya banyak tabungan ide, yang mana itu nggak akan habis untuk bertahun-tahun ke depan. Jadi kalau misalkan dirasanya itu adalah persaingan, ya kita udah punya banyak itu tuh. Misalkan hasil eksperimen yang belum kita publish, misalkan karya desain-desain yang belum kita publish, atau acara-acara agenda yang belum kita publish. Itu mungkin strateginya. Sebenarnya memang udah ada banyak ide-ide gitu kan ya, Mas. Mungkin mau tanya lagi, di saat pandemi gini nih, Mas, apalagi kemarin yang lagi marak PPKM itu, nah Buntari Ceramic Studio ini dalam melaksanakan workshopnya mungkin itu gimana, Mas? Atau terkendala, terhambat juga? Yang pasti kalau
di mana ada peraturan pemerintah ya kita coba untuk ikutin, itu kita untuk tidak melanggar gitu ya. Yang pasti imbasnya adalah karena sebelumnya peserta yang datang itu bisa macam-macam, bahkan dari berbagai negara gitu datang untuk main-main gitu. Karena PPKM, pintu untuk masuk ke Indonesia sudah ditutup ya, kebanyakan memang lokal atau luar kota gitu. Tapi ya ada oke-nya juga, karena apa namanya, kalau di rumah terus gitu stay at home gitu, itu kan membosankan. Mereka malah lebih aku pengen main ke sana kayak gitu. Jadi mereka punya alasan untuk datang dan main-main. Mungkin itu juga jadi hikmah. Iya bener. Karena mungkin di rumah suntuk terus malah aku pengen belajar bikin itu dari keramik gimana gitu kan Mas. Ada yang begitu. Ada yang begitu, ada yang memang udah diniatin dari awal, atau emang ada yang udah kenal berencana kayak gitu. Jadi sebenarnya pandemi juga bukan penghalang, walaupun memang ada terhambat sedikit, tapi pasti kalau orang jenuh dan pengen belajar tentang keramik ya akan datang juga ke Buntari Ceramic Studio. Nah, emang juga teman-teman lingkaran kita, maksudnya ya kolektifan teman-teman kita non keramik atau siapapun itu juga kita saling dukung kan, saling support kayak gitu. Jadi apa-apa kita saling koordinasi aja. Jadi boleh dibilang walaupun Buntari boleh dibilang aspek bisnis, tapi kita tetap punya banyak teman gitu loh. Boleh apa ya, mungkin pesan atau ke teman-teman yang nonton nih, kan kalau tadi berarti Mas Sidik ini kan juga sebuah pebisnis atau pengusaha atau pembuat Buntari Ceramic Studio. Mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman, apalagi yang nonton ini kan dari FEB kan rata-rata Mas, mungkin atau orang luar juga. Nah mungkin pesannya terhadap teman-teman atau untuk memulai bisnisnya, atau mungkin pesan dari Mas Sidik ke teman-teman yang nonton. Malah aku merasa untuk anak-anak ekonomi bisnis itu kan udah punya bekal keilmuan Apa yang kita pelajari ya, untuk menjalankan bisnis dengan menghitung ini itu, mempertimbangkan ini itu. Sedangkan aku nggak punya itu. Tapi yang pasti sih siapapun itu sih, aku rasa siapapun itu sih, maksudku mumpung masih di Indonesia ya kan, mumpung masih di Indonesia dengan peraturannya sedemikian rupa, kalau misalkan memulai sesuatu atau menjalankan sesuatu, ide-ide kreatif gitu, ya wes dijalanin aja, yang pastikan senang, pastikan itu sesuatu yang kita sukai gitu. Jadi kita ketika menjalankan itu fun aja gitu. Kalaupun ada itu hambatan atau ya gitu, kita anggap tantangan untuk naik level. Paling begitu aja, tetap seru aja untuk jalanin apapun itu, karena pasti kalau dipikir ketemu juga kok solusinya. Iya, betul banget. Jadi pasti ada jalan ya kan Mas. Tapi kalau perhitungan atau apa-apa mungkin aku nggak bisa ngomong ya, nggak bisa. Mungkin teman-teman lebih punya teorinya, keilmuannya yang bisa dipraktekin langsung. Jadi mungkin buat teman-teman nggak usah ragu dan takut untuk memulai ya kan Mas, memulai bisnis, karena ya dari kalangan apapun tuh bisa untuk memulai, asalkan itu memang yang disukain gitu kan Mas. Walaupun nggak disukain, asalkan tekun dan disiplin, kurasa juga banyak yang sukses ya. Bener, jadi sebenarnya kalau kuncinya tekun itu tadi ya Mas, tekun, telaten, dan jangan mudah putus asa. Nah digenjot terus apa yang akan kita lakukan, jadi untuk menjadi sukses itu tadi kan Mas. Oke teman-teman, jadi tadi itu pesan dari Mas Sidik mungkin. Nah terus ini nih Mas, terakhir, kalau misalkan teman-teman yang nonton nih pengen datang ke Buntari Ceramic Studio ini, lokasi detailnya gimana Mas untuk teman-teman yang pengen datang ke sini? Kalau teman-teman yang ingin datang ikut kelas, karena tempat kami ada 2 kan sekarang. Yang satu yang studio itu emang khusus untuk produksi ya, untuk produksi, untuk garap project atau apa. Terus kemudian di sini yang khusus untuk kita kelas sama jualan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelas berarti akan datangnya ke sini. Di sini
Kalau misalkan alamatnya ya di Kasongan, aku nggak tahu detailnya. gitu. Tapi kalau misalkan cari di Google, ketik aja ruang buat gitu. Nanti akan ada di Jalan Kasongan. Datang ke situ. Kita akan ada di belakang. Di mana? Belakang kafe ruang Di buat. belakang kafe. Terus untuk yang Tapi kalau untuk yang mau lihat produksi atau ingin bikin project bareng kami, bisa langsung datang ke studio. Ya sama tuh. Tulis aja Buntari Studio di map. Jadi search aja di Google Buntari Studio, pasti langsung ada di Google Maps-nya gitu kan Mas. Oke, jadi terima kasih banyak buat Mas Sidik yang sudah meluangkan waktunya, sudah sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Yang penting untuk memulai bisnis, untuk teman-teman semuanya jangan takut dan jangan ragu. Yang penting itu telaten ya Mas Sidik ya. Mungkin sekian aja untuk percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Mas Sidik yang udah meluangkan waktunya. Kita akhiri. Dadah, sampai jumpa teman-teman.